Ada sebuah kisah nyata yang dialami seorang supir angkot. Kisah ini semoga bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua. Seorang supir angkot dari Gresik bernama Pak Rohman Adi Putra. Ia menceritakan waktu itu ada seorang kakek bernama Habib Bakar pernah ikut naik angkotnya muter-muter di kota Gresik. Seorang kakek itu duduk di depan cuma pakai sarung tanpa baju. Pak Rohman menceritakan seorang kakek itu dikasih 1 bungkus rokok namun menolaknya. Namun kakek itu hanya mengambilnya 3 batang dan 2 ditaruh di telinga kanan dan kiri, 1 dihisap. Setelah itu beliau tidak mau apa-apa lagi, ujar Pak Rohman. Singkat cerita, subhanallah tanpa Pak Rohman sadari penumpang begitu banyak turun naik. Padahal waktu itu mobil angkot lain sepi nggak ada penumpang. Pak Rohman menduga mungkinkah kakek tersebut itu adalah wali Allah yang selalu membawa berkah rezeki, ungkap Rohman. Bukan hanya Pak Rohman saja yang mengalami kejadian tersebut. Hal ini dialami tukang becak bernama Pak Imam. Pak Imam saat itu sedang kesusahan, tiba-tiba seorang kakek ini minta naik becaknya. Di tengah mengayuh becak itu, tiba-tiba ada mobil yang menyalip dan memberhentikan becak Pak Imam. Pak Imam spontan kaget dan sangat khawatir karena Pak Imam baru membawa kakek tersebut. Kemudian ada 5 orang bersorban dan bergamis turun dari mobil. Mereka mengucapkan salam dan mencium tangan seorang kakek tersebut. Salah satu dari rombongan itu mengeluarkan amplop tebal dan memberikannya kepada Pak Imam. Pak Iman ragu dan kaget, merasa bingung, seolah sedang di alam mimpi. Pak, terimalah amplop ini. Jangan ragu, ini rezeki Bapak. Bapak sangat membutuhkannya, tegasnya. Kemudian kakek yang dibawanya itu seketika turun dari becak itu dan memberikan isyarat kepada Pak Imam agar menerima amplop itu. Seorang kakek itu lalu pergi dengan jalan kaki tanpa sepatah kata pun. Pak Imam bergetar tubuhnya sambil berlinang air mata, tangis bahagia wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang masih penasaran dengan sosok kakek tersebut dan siapakah beliau? Beliau adalah Habib Bakar. Nama lengkapnya Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Beliau adalah masih keturunan Habib Abu Bakar As-Segaf, salah seorang waliullah yang makamnya ada di Masjid Jami Gresik. Habib Bakar sekarang ini tinggal di PP Sabilul Mutakin Baron, Nganjuk. Orangnya sudah tua dan seringkali tidak memakai pakaian. Ia hanya menggunakan sarung saja. Kalau ada orang tidak mengenalinya, orang akan menganggapnya sebagai gelandangan. Namanya dimasturkan tertutup, namun orang Nganjuk atau Gresik sering memanggilnya Habib Bakar Segaf. Tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Namanya dikenal dengan sebutan Habib Bakar. Habib Bakar merupakan putra dari Habib Abu Bakar As-Segaf dari Gresik. Warga Gresik banyak yang mencari dan merindukannya. Pria yang bertelanjang, dada berjenggot putih, dan berkopiah ini konon memiliki air kencing yang berbau wangi. Beliau juga dikabarkan pernah masuk sumur, kemudian ia langsung hilang dan hanya tinggal sarungnya saja. Terkadang beliau pernah ditemukan di makam kakeknya sedang memeluk nisan. Selain itu, beliau juga memiliki karomah yang sangat luar biasa. Banyak cerita dari pedagang pasar di kota Gresik bahwa setiap Habib Bakar sekedar menghampiri, rezekinya menjadi lancar. Bahkan Habib Bakar kadang menghampiri langsung khusus bagi orang-orang yang ternyata
sedang dalam kondisi membutuhkan uang. Menurut cerita banyak warga Gresik, Habib Bakar sering berpindah tempat dan susah untuk menemuinya. Salah satu karomah Habib Bakar yang cukup melegenda di telinga warga Gresik adalah ketika mengubah kertas koran jadi mobil. Mungkin kedengarannya tidak masuk akal. Ada seorang supir truk ekspedisi menceritakan kisah unik yang terjadi padanya setelah bertemu Habib Bakar. Cerita ini terjadi ketika dia masih menjadi supir angkot jurusan Pasar Turi hingga Pelabuhan Gresik. Suatu hari Kadir mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Ibunya dirawat di rumah sakit, sedangkan besoknya ia juga memerlukan uang untuk membayar tagihan biaya anaknya yang 4 bulan di pondok pesantren belum dikirim uang. Kala itu, Kadir serba kebingungan karena mobil angkotnya masih diperbaiki di bengkel dan memerlukan biaya yang banyak. Dengan perasaan bingung di warung kopi tempat para sopir angkot istirahat, dengan kondisi yang susah, Kadir berusaha meminta bantuan teman-temannya sesama sopir angkot. Mulai dari meminjam uang hingga meminjam mobil angkot temannya untuk hari ini saja, supaya masih ada pemasukan walaupun sedikit. Tapi semua itu tidak berhasil karena mereka semua menolak. Di tengah kebingungan, datanglah pria tua tanpa baju. Ia hanya menggunakan sarung dan kopiah hitam. Pria tua itu datang menghampiri Kadir. Rupanya Kadir mengenali kakek tua tersebut yang tak lain adalah Habib Bakar. Tanpa ragu, Kadir pun langsung menyapa sambil menyediakan kopi dan rokok. Namun, Habib Bakar menolak sambil menggelengkan kepala. Ia hanya menerima sebatang rokok. Habib Bakar tanpa berkata kemudian tersenyum dan mengambil sebuah koran. Lalu disobeklah gambar mobil dan dikasihkan ke Kadir. Karena menghargai Habib Bakar sebagai keturunan Rasul, Kadir pun menyimpan sobekan koran tadi di dalam saku. Setelah kejadian tersebut, Habib Bakar tanpa berkata melanjutkan jalannya hingga hilang di persimpangan. Kejadian aneh mulai muncul. Dengan kuasa Allah, teman Kadir yang bernama Yuda datang dan tiba-tiba menawarkan job sebagai sopir charteran kala itu. Temannya menawari bagi hasil 60% dan 40% untuk Kadir. Dengan kondisi yang sangat membutuhkan uang, tanpa tawar-menawar Kadir lantas menerima tawaran tersebut. Setelah kesempatan tercapai, teman Kadir balik untuk ambil mobil yang akan digunakan guna mengantar tamu. Namun, selang beberapa menit Kadir pun kaget karena mobil yang akan dibawanya sudah diantar Yuda beserta temannya. Padahal, secara logika perjalanan untuk mengambil mobil perlu waktu setidaknya setengah jam. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengantaran, Kadir langsung menjemput pelanggan yang akan dia antar. Menurut Kadir waktu itu, pelanggannya berjumlah 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan yang dijemput di salah satu hotel. Kemudian, mereka meminta diantarkan ke terminal di daerah Surabaya. Setelah mengantarkan pelanggan, kemudian dikasih amplop tebal dari orang tersebut. Awalnya Kadir menolak karena dia merasa uang tersebut terlalu banyak. Akan tetapi Kadir beranggapan mungkin uang tadi untuk temannya. Sementara itu, setelah menunggu lama akhirnya datanglah Yuda dengan kecewa karena dari tadi mencari Kadir yang katanya menyanggupi tawaran pekerjaan darinya. Sampai akhirnya Yuda sendiri yang mengantarkan pelanggannya karena Kadir tidak ada. Nah, di tengah kebingungannya, Kadir menceritakan bahwa tadi dia sudah menyelesaikan tugasnya, yakni mengantar penumpang sampai tujuan. Bahkan penumpang itu memberinya uang yang banyak. Setelah berdebat, Kadir diminta temannya menunjukkan mobil yang dibawanya tadi. Alangkah terkejutnya Kadir, sebab mobil yang barusan digunakan dan diparkir di kejauhan ternyata tidak ada. Merasa kebingungan, Kadir tiba-tiba ingat sobekan koran di sakunya. Kemudian ditunjukkanlah sambil diceritakan kepada Yuda tentang kejadian tadi siang. Alangkah kagetnya mereka, sebab menurut Yuda,
jenis mobil beserta nomor polisi yang ada di gambar sama persis dengan mobil yang di bawah Yuda. Demikianlah kisah dari Habib Bakar. Wallahu a'lam bishawab.